Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas buku Intan Pariwara kelas 11, bab Jaringan Tumbuhan Uji Kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa tumbuhan berikut. Tumbuhan yang memiliki jaringan meristem sekunder ditunjukkan oleh angka. Jadi meristem sekunder itu hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, di sini yang merupakan tumbuhan dikotil adalah nomor 1, jati, kemudian nomor 4, melinjo, nomor 5, mangga. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah 1, 4, 5. Jadi yang C. Nomor 2, bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut akan berkembang menjadi. Jadi gambar di sini adalah gambar meristem apikal atau meristem yang ada di ujung batang. Nah, ada bagian meristem apikalnya yang bagian paling tengah, kemudian ada ground meristem, ada juga protoderm, dan ada bagian prokambium. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, berkas pengangkut. Nomor 3, perhatikan ciri-ciri jaringan dan gambar berikut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh jaringan pada gambar ditunjukkan oleh angka. Jadi, gambar yang tersedia di sini adalah gambar dari jaringan kolenkim. Cirinya apa saja? Yang pertama, tersusun atas sel hidup. Betul, itu adalah cirinya dari kolenkim. Yang kedua, terletak pada organ-organ tumbuhan yang masih muda. Ini juga ciri dari kolenkim. Yang ketiga, dinding sekunder mengalami penebalan oleh zat lignin. Nah, ini ciri dari sklerenkim. Yang keempat, terdapat sklerate. Ini juga cirinya dari sklerenkim. Yang kelima, dinding sel mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Ini adalah ciri dari kolenkim. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, 1, 2, dan 5. Lanjut ke nomor 4, ciri-ciri jaringan meristem ditunjukkan oleh angka. Oke, jaringan meristem. Yang pertama, dinding sel penyusunnya mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Bukan, untuk meristem itu belum mengalami penebalan. Yang kedua, tersusun atas sel-sel yang belum mengalami diferensiasi. Tepat sekali, ini adalah ciri dari meristem. Yang ketiga, tersusun atas sel-sel yang sudah berhenti membelah. Bukan, justru meristem itu selnya masih aktif membelah. Nomor 4, memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Nah, ini tepat sekali. Makanya biasanya yang digunakan untuk kultur jaringan adalah bagian dari jaringan meristem karena memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Yang kelima, tidak memiliki ruang antar sel. Tepat sekali karena meristem itu susunannya rapat. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, 2, 4, dan 5. Nomor 5, Rani mengamati preparat suatu jaringan tumbuhan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatannya ditunjukkan bahwa sel-selnya berbentuk polihedral. Apa itu polihedral? Polihedral itu segi banyak. Kemudian mempunyai vakuola yang berukuran besar. Jarak antar sel penyusunnya renggang sehingga jaringan tersebut mempunyai banyak ruang antar sel. Berdasarkan hasil pengamatan, jaringan yang diamati oleh Rani adalah sudah pasti di sini adalah jaringan parenkim. Kenapa? Karena parenkim itu berbentuk polihedral, dia segi banyak. Dan yang utama adalah vakuolanya berukuran besar karena biasanya beberapa parenkim itu berfungsi sebagai penimbun atau menyimpan zat-zat hasil metabolisme. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Nomor 6, suatu derivat epidermis memiliki fungsi membantu penyerbukan dan melindungi tumbuhan dari gangguan predator. Derivat epidermis yang dimaksud adalah yang pertama, kita bahas satu-satu. Stomata sebagai pertukaran gas dan juga transpirasi. Filamen berfungsi untuk menyimpan air dan juga sel kipas berfungsi untuk penggulungan daun, sedangkan sel litokis itu berisi kalsium karbonat. Nah, di sini yang paling tepat berarti trikoma. Dari mana jawaban trikoma? Di situ kata kuncinya adalah melindungi dari gangguan predator. Karena beberapa trikoma itu beracun. Jadi fungsinya memang untuk melindungi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 7, suatu
jaringan tumbuhan tersusun atas komponen jaringan parenkim, kemudian sel tapis, dan sel pengiring. Berdasarkan strukturnya, jaringan tersebut berfungsi untuk dilihat kata kuncinya. Ketika ada sel pengiring dan sel tapis, berarti ini adalah jaringan floem. Karena jaringan floem, maka fungsinya untuk membantu transportasi zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 8, perhatikan gambar penumpang melintang daun berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jadi bagian X itu adalah bagian epidermis. Epidermis yang bagian atas. Nah, epidermis berarti fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Lanjut ke nomor 9, perhatikan beberapa jaringan tumbuhan berikut. Urutan transport air pada pengangkutan simplas yang benar adalah, jadi simplas itu pengangkutan air melalui sitoplasma. Nah, ini dimulai dari yang pertama adalah rambut akar. Setelah rambut akar masuk ke dalam parenkim korteks. Kemudian yang ketiga ke endodermis. Yang keempat adalah ke perisikel. Yang kelima silinder pusat. Dan yang terakhir adalah silem. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, 3, 1, 4, 5, 2, dan 6. Terakhir nomor 10, perhatikan gambar mekanisme transportasi berikut. Pernyataan yang benar mengenai mekanisme transportasi pada gambar tersebut adalah, jadi ini adalah gambar transportasi air secara apoplas. Apa itu maksudnya apoplas? Yaitu air sebelum masuk ke silem itu melalui ruang antar sel terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat lah ya, di situ dari mulai ujung akar, kemudian sampai ke parenkim, dan akhirnya sampai di silinder pusat. Baru masuk ke bagian silem. Jadi di situ jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pengangkutan air terjadi secara apoplas, yaitu melalui ruang antar sel. Sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.